semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang serius tapi super penting, yaitu geostrategi Indonesia. Apa itu? Kenapa penting? Yuk langsung aja kita kupas lebih dalam lagi dengan sumber kita, Najla Fahira. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu geostrategi? Geostrategi adalah cara sebuah negara memanfaatkan letak geografisnya untuk menyusun strategi nasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Jadi, ini bukan cuma soal lokasi, tapi juga bagaimana lokasi itu digunakan untuk memperkuat posisi negara dalam pencaturan global. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. Apa saja faktor geografis Indonesia yang membuatnya strategis? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, dilintasi jalur perdagangan dunia, punya ribuan pulau dan wilayah laut yang luas. Posisi ini menjadikan Indonesia sangat penting dalam sektor pelayaran, perdagangan, dan pertahanan kawasan. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya bagi Indonesia dari posisi strategis ini? Dampaknya ganda. Positifnya, Indonesia punya potensi besar untuk jadi poros maritim dunia, tapi negatifnya, kita juga jadi rawan pelanggaran wilayah, konflik kepentingan negara besar, hingga ancaman kejahatan lintas batas seperti penyeludupan dan illegal fishing. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Selat Malaka dianggap sangat penting bagi geostrategi Indonesia? Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sekitar 40% perdagangan global melewatinya, termasuk suplai minyak dan gas. Jika Indonesia bisa mengontrol dan menjaga stabilitas wilayah ini, maka posisinya akan sangat dihormati secara internasional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Laut Cina Selatan berpengaruh terhadap geostrategi kita? Laut Cina Selatan adalah kawasan yang disengketakan banyak negara. Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, tapi zona ekonomi eksklusif di Natuna sering diklaim sepihak oleh Tiongkok. Jadi kita harus tegas, aktif secara diplomatik dan militer di wilayah ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia dan hubungannya dengan geostrategi? Poros maritim dunia adalah visi Indonesia untuk menjadikan laut pusat sebagai kekuatan nasional. Ini berkaitan langsung dengan geostrategi karena kita ingin memanfaatkan letak geografis untuk membangun kekuatan ekonomi, transportasi laut, dan pertahanan maritim. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan Indonesia dalam menjalankan geostrateginya? Tantangannya banyak, seperti minimnya infrastruktur laut, lemahnya pengawasan wilayah perbatasan, keterbatasan alat utama sistem senjata, dan persaingan kepentingan negara besar yang kadang membuat posisi kita terjepit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran TNI dalam konteks geostrategi Indonesia? TNI, terutama TNI Angkatan Laut, punya peran vital. Mereka bertugas menjaga wilayah kedaulatan kita di laut, mengamankan jalur pelayaran, dan merespon pelanggaran wilayah. Modernisasi alutsista, dan meningkatkan patroli laut untuk menjadi fokus penting. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa penting diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan? Sangat penting. Indonesia dikenal sebagai negara politik luar negeri bebas aktif. Lewat hubungan diplomasi, kita bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak, ikut serta dalam mediasi konflik, dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN dan dunia internasional. Pertanyaan terakhir yaitu, apa harapan ke depan bagi geostrategi Indonesia? Harapannya, Indonesia bisa benar-benar menjadi kekuatan maritim dunia. Kita ingin melihat negara ini mandiri, kuat secara pertahanan, unggul secara ekonomi maritim, dan disegani dalam percaturan geopolitik. Tapi itu semua butuh peran generasi muda yang sadar dan peduli. Wah, luar biasa banget ya penjelasannya. Makasih banyak ya buat Kak Najla. Semoga obrolan ini bikin teman-teman semua makin ngerti kenapa geostrategi itu penting banget buat masa depan Indonesia. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu setuju nggak kalau Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah? Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada istilah, semakin mempesona, maka semakin berbahaya. Sepertinya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia. Dari pulau kecil Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang, sekitar 3.400 mil di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia sendiri berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Sedangkan untuk negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Total luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencakup sekitar 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan menurut Worldmeter, di tahun 2023 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 281.733.447 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Sekitar 56% atau lebih dari 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km persegi. Di negara Yunani saja yang memiliki luas 131 km persegi hanya ditinggali sekitar 10 juta jiwa. Adapun 44% penduduk Indonesia lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki landscape yang sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter. Dengan ketinggian ini, membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di antara daratan Asia dan Australia memiliki pengaruhnya tersendiri. Di musim hujan, angin muson bertiup dari Asia ke Australia dan menghasilkan lebih banyak uap air yang kemudian turun menjadi hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, di musim kemarau, angin muson dengan sedikit uap air bertiup dari Australia ke Asia melewati wilayah Indonesia, menyebabkan berkurangnya curah hujan yang kemudian dikenal sebagai musim kemarau.